Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama Bang Febri nih gitu, selaku Duta Maritim 2023 gitu. Nah nih Bang Febri, tadi sudah sempat bercerita nih, cerita-cerita uniknya gitu yang sudah sampai Jakarta gitu. Kita lanjutkan lagi nih ceritanya. Apa aja mungkin yang didapat selama di Jakarta dan pembeda dari duta lainnya seperti apa? Oke, sebenarnya ini kegiatan SDMI ya namanya, Sekolah Duta Maritim Indonesia. Dan ini batch ketiga. Jadi pertama kali itu diselenggarakan 2021. Jadi setiap tahun itu pesertanya selalu meningkat. Kalau di tahun kemarin kalau aku nggak salah itu cuma 50 peserta. 50-an peserta. Itu tahun kedua ya? Ya, tahun kedua. Tahun pertama tahu? Tahun pertama itu lebih sedikit lagi. Sedikit lagi. Itu ya. Iya. Jadi setiap tahun dan akhirnya dan alhamdulillahnya di tahun ini ada 100 orang peserta. Dua kali lipat ya? Ya, 2 kali lipat dari seluruh Indonesia. Tapi kemarin yang berkesempatan hadir di Jakarta itu hanya 90 orang. Ya, terus pembedanya dengan duta lain sebenarnya kita kalau misalnya mendengar kata-kata duta pasti pikir kita langsung ke dunia perpejenan ya. Nah ini berbeda sama dunia perpejenan lainnya. Jadi kalau dunia perpejenan biasanya kita tahu bahwasanya itu ada belajar tentang catwalk, belajar public speaking, lenggak-lenggok di depan panggung. Tapi ini berbeda. Ini namanya Sekolah Duta Maritim. Kita juga belajar tentang public speaking. Kemarin belajar itu juga, terus kita belajar tentang etika juga, tapi ini sifatnya kayak berbeda, nggak ada lenggak-lenggok di depan panggung, nggak ada kegiatan catwalk dan lain sebagainya, tapi tetap juga itu dipelajari. Oke, berarti pure 8 hari ya? 10 sampai 18 ya? Ya, 10 sampai 17. Sampai 17 ya gitu. 8 hari. 8 hari, 7-8 hari lah, oke. Hari-harinya artinya kalau sekolah ada pembelajaran, ada materi. Ya, benar-benar. Gitu. Jadi kami itu di hari pertama ya, aku ceritanya dari hari pertama. Pertama kali itu pembukaan, dan itu berkesempatan juga lagi hari ulang tahunnya Aspek Sindo yang ke-6. Dan itu dilaksanakan di gedung DPR Nusantara 5. Jadi waktu itu tuh benar-benar bersyukur karena bisa berkesempatan gimana sih duduk di kursinya DPR. Ya, jadi alhamdulillahnya bersyukur kayak gitu kan. Terus juga kegiatan-kegiatan nih nggak dapat kalau misalnya ikut kegiatan-kegiatan lain, karena kami juga studi strategis ke kementerian-kementerian. Itu kemarin kesempatannya ke Kemenparekraf, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan juga ke Kemenpora. Terus juga selain itu ada materi-materi di kelas. Mereka kegiatan dari pagi sampai sore aja? Ya benar, dari pagi sampai malam. Sampai malam? Iya, sampai malam itu. Malam biasanya kegiatan apa? Kegiatan materi juga. Jadi materi juga ya. Oh. Terus kegiatan-kegiatan kemarin tuh ada persiapan flash mob. Jadi waktu kami di Kemenpora kemarin kami ngeragain flash mob kemarin. Iya. Oh, tetap ada ini ya. Tetap ada gerakan-gerakan. Tapi nggak sama kayak perpejenan. Kalau misal perpejenan kan kayak itu gerakannya banyak dan durasinya lumayan panjang ya. Kalau kami kemarin flash mobnya itu cuma 3 hari kami mempersiapkannya itu. Itu juga nggak ada di rangkaian, tiba-tiba ada dari panitianya disuruh untuk flash mob kemarin. Karena kebetulan juga mau upacara HUT RI di Kemenpora. Inisiatif mungkin ya? Iya, inisiatif dari panitia dan yang menjadi PR-nya buat kalian nih. Iya benar, kami harus para peserta menghafal gerakannya dengan waktu yang sesingkat itu. Oke. Nah, kalau kegiatan sendiri kan artinya ada pembelajaran, ada ujiannya juga kah? Atau? Kalau ujian nggak ada sih, tapi yang pastinya kan ada materi nih, ada materi yang disampaikan tuh. Ya pastinya kita harus ingat sih materi-materi itu, karena itu materi yang kayak jarang kali kita ketemu di dunia kuliah itu nggak ada. Yang paling ingat mungkin tentang ini ya, tentang materi yang disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan itu tentang potensi maritim Indonesia. Terus ada juga materi tentang mangrove, bagaimana pengembangan, pengelolaan. Ternyata kita baru tahu nih sebenarnya semua mangrove itu, semua bagian-bagian yang ada di mangrove itu bisa dimanfaatkan. Terus juga kayak gimana sih kalau misalnya di perbatasan laut kita dilanggar, apa yang dilakukan kayak gitu sih sebenarnya. Jadi seru materi-materi yang disampaikan. Dan itu didapatkan dari Duta Maritim ini. Iya, benar. Dan nggak semua juga kan, hanya 90 orang. Iya, 90 orang berkesempatan. Paling jauh dari mana? Paling jauh dari Papua kemarin, Papua. Dari Papua kemarin. Iya. Sumatera lengkap kah? Sumatera itu ada yang enggak. Ada kosong juga? Ada juga yang kosong. Itu Provinsi Jambi, Sumatera Selatan sama Aceh sih. Sama Aceh, oke. Nah, kalau kegiatan-kegiatannya kan penilaiannya seperti apa penilaiannya? Nah, kami kemarin itu sebenarnya penilaiannya
rahasia panitia ya, tapi sejauh yang aku lihat Lihat. mereka ngelihat perilaku kita, terus penguasaan materi kita. Dan kemarin juga berkesempatan kami membawa UMKM dari masing-masing daerah. Jadi baik itu mau UMKM-nya itu olahan kita sendiri, usaha kita sendiri, ataupun UMKM yang ada di daerah. Kemarin itu juga termasuk penilaian dari panitia. Iya, iya. Berarti kemarin sebelum berangkat sudah menyiapkan ya, Iya, udah tahu ya. menyiapkan UMKM. Iya. Nah itu UMKM-nya yang berbasis kelautan ya, kayak pengolahan ikan. Karena kan ini duta maritim. Maritim. Iya. Benar-benar. Dan Kemarin yang hal yang aku angkat itu tentang selenge crispy. Selenge crispy produk olahan UMKM yang ada di Bengkulu Tengah, tepatnya di Sungai Hitam. ikan ya. Iya, dari ikan selengat. Itu ikan selengat yang yang banyak tulangnya itu, dan kalau misalnya nelayan itu mereka tuh banyak kali buang-buang aja, kayak nggak dimanfaatkan. Jadi itu ada salah satu UMKM yang di sana mengolah hal itu menjadi selenge crispy. Dan kemarin aku bawa ke Jakarta dan teman-teman itu semuanya suka, malah mau lagi, mau dipaketin nih ke daerahnya. Ya. Dan memajukan juga untuk mungkin orang-orang lokal daerah yang mengembangkan usahanya. Ya benar. Kayak gitu. Dan juga nanti insya Allah di bulan November itu bakal ada festival maritim. bulan November. Bulan November di Jakarta. Jadi kami berkesempatan untuk ketemu lagi, dan itu membawa produk UMKM yang udah ada yang kami pamerkan waktu itu. Iya, iya, iya. Nah, benefit mungkin secara kalau sekolah mungkin materi yang didapat gitu. Benefit apa aja nih yang di luar dari materi yang mungkin didapatkan? Ya, banyak sih sebenarnya, semua kegiatan itu pasti ada manfaatnya ya. Iya, iya, Tentunya yang pertama itu relasi. Karena relasi kita seluruh Indonesia, jadi kita bisa bercerita sama teman-teman kita dari daerahnya masing-masing, kayak kita tahu potensi daerahnya, kita tahu. Bahkan aku sering kontak sama teman-temanku yang di Kepulauan Riau. Jadi mereka itu aku penasaran kali karena mereka kan daerah kepulauan. Nah, aku baru tahu misalnya mereka itu mau ke kuliah itu harus naik perahu, bolak-balik mereka. Terus yang kayak jangkauan-jangkauannya itu cuman melalui perairan. Ya, jadi kayak kalau kita di Bengkulu kan mudah nih akses mau ke kuliah. Jalan kan masih ada jalan ya, masih ada. gitu. Jadi aku tuh sempat berpikiran kalau misalnya daerah Kepulauan Riau itu ada bagiannya yang masuk ke pulau besar Sumatera. Ternyata nggak ada, itu pure kayak emang mereka tuh pulau-pulau. Jadi itu pulaunya banyak kali. Dan hasil mata pencahariannya itu juga bergantung ke alam Iya, kan, ke benar, laut. ke laut ya. Rata-rata ke laut. Dan memang sebenarnya potensial laut Indonesia tuh luar biasa ya. Besar ya. Besar ya. Apa nih yang bisa di-share nih yang dari materi yang didapat dari Pak Menteri ini? Banyak kali sih sebenarnya, aku banyak mendapatkan informasi bahwasannya kalau di Jakarta itu ikan-ikannya tuh mahal, nggak kayak kita di Bengkulu murah-murah. Bahkan ada temanku di Wakatobi, mereka tuh cuman kayak ikan sebesar ini harganya cuma 20.000 per kilo. Jadi sebesar ini ikan tuna. Sedangkan kalau di Jakarta itu bisa puluhan bahkan ratusan harganya. Jadi kayak potensi itu tiap daerah itu emang berbeda-beda kayak gitu. Bahkan untuk nanti kita ekspor juga gitu kan? Iya, gitu benar. Karena kan termasuk laut terbaik ya gitu ya. Benar. Bukan hanya dari wisatanya gitu, dari potensial potensi alamnya. alamnya, ya. Gitu. Nah, kalau potensial alam yang di Bengkulu sendiri, kalau ini seperti apa melihat Bang Febri sendiri? Kalau potensi alamnya ya, sebenarnya ikan-ikan Bengkulu ini juga ikan-ikan yang termasuk ikan unik ya, banyak orang yang nggak tahu. Seperti yang aku bilang tadi, ikan selenge, mereka tuh nggak tahu selenge itu apa, ikan selengat yang banyak tulangnya, yang nilai ekonomisnya itu sangat rendah, tapi bisa diolah untuk menjadi kerupuk dan menjadi makanan yang enak dan gurih kalau kita makannya. Jadi itu merupakan salah satu nih potensi yang ada di Bengkulu, dan banyak lagi potensi-potensi yang lain yang bisa kita eksplor nih. Kalau untuk wisatanya Bang Feb? Kalau wisata ini Bengkulu ini sangat menarik sih, kayak ada Pantai Panjang, terus kalau misalnya teman-teman tahu ada Danau Gedang di Padang Butuan. Itu kan jarang kali kayak ada danau, terus ada pantai nih langsung berbatasan kayak gitu. Itu merupakan suatu hal yang berbeda nih sama potensi-potensi wisata bahari yang ada di daerah-daerah lain. Meskipun kita tahu kalau misalnya pantainya Bali itu indah, tapi ya Pantai Panjang itu juga indah sebenarnya. Cuman kalau misalnya dikelola dengan baik, sampah-sampahnya ya, sebagai pemuda kita tentunya harus peduli ya terhadap lingkungan. Jadi bisa untuk dikembangkan lebih ini lagi, eksplor lagi ya. Bahkan memang kayak yang di Sungai Suci juga kayak Sungai Suci. Tanah Lot ya gitu. Iya benar itu. Gitu. Ada yang jembatan itu ya. Iya, Tanah Lot ya. Gitu. Nah, kalau melihat potensial sudah sebanyak ini,
dari Bang Febri melihat kurangnya Bengkulu nih apa nih gitu? Kurang kesadaran dari masyarakat sebenarnya. SDM-nya. Iya benar. Gitu ya, SDM-nya. Mm-mm. Apa yang harus kita lakukan nih seorang duta mungkin dapat nih materinya gitu kan, benar. apa yang bisa kita Yang berikan? pastinya kami mau mensosialisasikan selalu sih kepada masyarakat bahwasanya kita harus menjaga lingkungan. Karena waktu kami kegiatan juga kami ada kegiatan kampanye kawasan tanpa rokok Oh iya. untuk di wisata bahari. Saya berharap juga kayak kalau misalnya kita di Pantai Panjang itu sering menemukan puntung rokok dibuang sembarangan. Jadi berharapnya masyarakat itu mulai sadar terhadap lingkungan karena kita nggak tahu ini potensi wisata kita tuh sangatlah mumpuni. Iya. Sebagai warga yang baik ya kita harus menjaganya. Iya, iya. Kalau itu SDM ya gitu kan. Iya. Kalau untuk ininya sendiri secara fasilitas Ya dari masih pemerintah ada ya. PR nggak sih? Banyak gitu, banyak kali melihatnya? kayak tempat-tempat sampah aku kayak mau cari tempat sampah di Pantai Panjang susah ya nggak kan sih Kak? Iya, iya, iya. Itu iya. kayak mau buang sampah kita ya pastinya kalau ada sampahnya kita simpan dulu kan. Nah tapi kan nggak semua orang sadar akan hal itu. Jadi kayak pemerintah itu harus mensupport lebih kotak-kotak sampah di Pantai Panjang sih sebenarnya. Di Oke. bukan Pantai Panjang aja sih sebenarnya di Semua tempat wisata iya, ya. benar. Untuk tempat orang-orang berada di sana iya, ya. untuk menjaga kebersihan Iya, kita untuk menjaga juga. kebersihan. Nah, itu. Baik, ditahan dulu Bang Febrianto gitu ya. Ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.